Yang mau gue ceritain sekarang itu tuh gue tersadar kalau misalnya bersekutu sama iblis atau sama setan tuh juga terjadi di kalangan pebisnis. Oke. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Cerita yang bakal gue ceritain ini tuh terjadi sama om gue. Oke. Nah tapi yang punya pegangan itu bukan om gue tapi koleganya Oke. gitu. Jadi ceritanya om gue ini punya perusahaan kargo. Oke. Jadi kayak nganterin barang pakai kereta gitu loh. Oke. Gitu. Nah kantornya itu deket sama stasiun dan kantornya itu bentuknya ruko. Nah rukonya ini bukan kayak yang jadi satu ruko satu perusahaan doang, enggak. Jadi satu ruko ada 4 perusahaan. Perusahaannya beda-beda tapi dalam satu tempat yang sama. dan emang semua perusahaan kargo. Oke. Gitu. Nah jadi salah satu dari 4 perusahaannya yang ditempatin sama om gue ini ada perusahaan temennya namanya Pak Yudi. Oke. Yang punya ya, namanya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini nih sama yang tadi gue bilang, dia kan juga bekerja di bidang kargo juga kan. Nah, setengah tahun awal kerjanya dia tuh perusahaannya oke banget gitu. Banyak banget klien yang minta barang sama dia, pokoknya tuh pemasukannya lancar banget lah. Di setengah tahun awal. Nah, makin lama makin akhir tahun kelihatan lah kalau misalnya perusahaan si Pak Yudi ini turun. Perusahaannya bener makin mau bangkrut. Gitu. Nah, karena Pak Yudi sama om gue ini temenan deket, Pak Yudi itu minta tolong sama om gue buat pinjem duit. Oke. Gitu. Ditanyalah sama om gue mau pinjem uang berapa. Kata Pak Yudi pinjem uang 2M. Buset. Gitu buat ya ngebangun perusahaannya lagi biar nggak turun kan udah mau bangkrut kan. Udahlah, om gue pertama bilang ya udah nggak apa-apa ya, tapi ini nih kejadiannya sekitar tahun 2017-an apa? 2018-an. Masih baru dong ya? Iya, masih baru. Nah, om gue bilang, "Ya udah, lo boleh minjem duit gua 2M, tapi lo balikin dalam tengah waktu setahun ya." Oke. Gue lupa bulannya kapan, tapi bisa disebut kayak 2018 itu minjem, berarti 2019 Desember harus balik dong. Gitu. Udahlah. Pertama di perusahaan Pak Yudi nih kayak belum ada perubahan gitu loh. Pak Yudi tuh masih struggle. Padahal udah dipinjemin uang kan sama om gua. Ditungguin lah sama om gua sampai masuk ke Desember. Udah tahun depan berarti? Udah. Oke. Desember yang ini gue sebut tuh Desember yang seharusnya Pak Yudi udah ngebalikin uang 2M. Sampai udah masuk Desember ternyata nggak dibalik-balikin uangnya sama Pak Yudi ini. Ya om gue bilang dong kayak ini udah tengah waktu nih, gue udah ngasih lo waktu 1 tahun, ya gue mau nggak mau lo harus ngebalikin uang gue 2M gitu. Nah Pak Yudi ngomong lah ke om gue, sorry bro, kayaknya nih emang di bulan Desember ini gue nggak bisa ngebalikin 2M nih. Tapi boleh nggak lo kasih gue waktu 3 bulan lagi, tapi gue bisa balikin uang lo 3M. Menarik. Oke. Jadi ya gimana om gue nggak, oh ya udah nggak apa-apa deh, dikasih tengah waktu 3 bulan tambahan, tapi kembaliinnya dapat 1M lebih kan. Iya benar. Nah om gue bilang ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udahlah, pas masuk Maret 2020 benar dibalikin sama Pak Yudi ini 3M. Wow. Gitu kayak Gokil. om gue juga rada bingung kayak kok tiba-tiba Desember dia nggak ada uang, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia bisa ngebalikin 3M. Gitu. Ya om gue masih ngerasa ya udahlah bodoh, yang penting uang gue balik. Udahlah dibalikin kan sama Pak Yudi uangnya, udah aman tuh, clear. Nah setelah Pak Yudi ini ngebalikin uangnya om gue tuh ngelihat kalau misalnya tuh banyak banget klien-kliennya om gue yang ternyata pindah ke perusahaannya Pak Yudi. Gitu, jadi kayak om gue bingung. Dan di yang tadi gue bilang satu ruko kan ada 4 perusahaan, 3-3 itu sampai mau bangkrut. Berarti cuman Pak Yudi doang? Nah, cuman perusahaan Pak Yudi doang kan yang settle gitu loh, yang bener-bener berkembang. Nah, om gue rada mikir lah, kok bisa kayak gini? Om gue harus struggle juga dari perusahaan yang hampir bangkrut. Nah, abis itu tiba-tiba karena di satu tempat itu mereka merhatiin Pak Yudi ada yang aneh. Pernah ada satu OB kantornya om gue tiba-tiba nyamperin om gue. Dia bilang kayak gini, "Pak, maaf Pak kalau misalnya saya lancang. Saya mau cerita Pak, saya takut." Gitu. Nah om gue nanya dong bingung,
takut kenapa mas gitu. Nah si OB ini bilang ada yang aneh pak sama kantor sebelah, kantornya Pak Yudi gitu. Nah om gue nanya lah, emang kenapa kantornya Pak Yudi? Saya ngerasa nggak ada apa-apa gitu. Nah si OB ini ceritalah kalau misalnya ternyata kayak sering banget pas OB ini shift malam, Pak Yudi tuh kayak tengah malam pas emang kantor udah pada tutup, sekitar jam 12-an, Pak Yudi tuh sering banget datang ke kantornya. Balik lagi ke kantor. Balik lagi ke kantornya. Sendirian. Kayak sering banget gitu. Nah pas dia balik ke kantornya itu, dia tuh kayak bawa plastik hitam gede gitu loh. Datangnya tuh cuma sebentar juga gitu. Pas ke kantornya tuh kayak cuma 2 menit 3 menit balik. Besokannya lagi datang cuma 5 menit balik gitu. Nah tapi walaupun cuma 5 menit, si OB ini denger kalau misalnya setiap malam pas Pak Yudi datang, di dalam ruangannya Pak Yudi tuh kayak ada orang lari gitu. Kayak ada suara benda-benda gerak kayak gitu. Nah kita tahu kalau misalnya di kantor itu cuma si OB cuma sama Pak Yudi doang. Nah berarti suara itu bukan dari suara Pak Yudi dong. Pasti ada orang lain dong di situ. Nah makanya si OB ini ceritalah ke om gue kayak gitu. Nah pas abis itu si OB bilang, saya penasaran pak, tapi pas setiap pagi saya ngebersihin ruangannya Pak Yudi, dia lihat nggak ada hal aneh, nggak ada barang normal aja kan, nggak ada barang berantakan, nggak ada orang lain selain Pak Yudi, gitulah. Nah ternyata rumor ini tuh udah nyebar kemana-mana sampai tentang Pak Yudi aneh itu. Sampai Pak Yudi aneh ini sampai ke salah satu teman kantornya om gue juga, tapi bukan dari perusahaan Pak Yudi dan bukan perusahaan om gue. Gitu, tapi masih sama-sama bidang kargo. Iya, di ruko yang sama. Nah, teman kantornya om gue itu tiba-tiba nyamperin om gue. Dia bilang kayak gini, bro, kayak kita udah tahu deh semua kalau misalnya Yudi itu pesugihan. Anjing. Kayak, hah? Om gue kaget lah. Hah, pesugihan? Gak mungkin lah, orang Yudi juga sering sholat bareng segala macam bla bla bla. Pokoknya tuh Pak Yudi tuh baik banget. Gitu. Keren tuh. Nah, karena om gue nggak percaya, temennya nih bilang, ya udah kalau lo nggak percaya, maghrib lo tungguin gue di kantor, kita bareng-bareng lihat gitu. Lihat Pak Yudi. Nah, om gue nanya, ngelihat Pak Yudi gitu. Nggak, pokoknya lo daripada lo nggak percaya, lo tungguin gue aja maghrib, pas udah kantor udah sepi, kita berdua di sini. Ya udah, ditungguin kan sama om gue. Karena tuh kantor udah sepi pas maghrib, jadi di lobby itu cuma ada om gue sama si temennya. Duduklah di kursi-kursi depan resepsionis. Nah om gue bingung sebenarnya, kayak kenapa temennya tuh nyuruh om gue tuh duduk di lobby pas udah maghrib. Ditanyalah sama om gue, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini gitu. Udah kan kemarin gue bilang, lo nggak percaya kan kalau misalnya Yudi itu pesugihan? Iya, gitu kata om gue. Nah terus kata temennya bilang gini, ya udah lo percaya aja sama gue, sekarang lo merem gitu. Pas om gue merem, temennya tuh ngebaca-bacain gitu loh. Anjir. Baca-baca doa. Ngebaca-baca doa yang om gue nggak tahu itu apa doanya. Temennya tuh ngebaca-bacain doa. Tiba-tiba temen om gue tuh bilang, sekarang lo buka mata lo. Dah, bukalah. Om gue buka matanya. Om gue mikir kayak, nggak ada yang aneh, nggak kenapa-napa gitu loh. Nah baru banget om gue bilang nggak ada yang aneh, nggak ada yang berubah, tiba-tiba Pak Yudi turun dari atas. Jadi kursinya ini tuh pas lo ngadep ke depan itu tuh langsung tangga. Jadi kalau misalnya orang turun kelihatan. Langsung kelihatan ya. Nah Pak Yudi turun tuh ke bawah, ya kan, sapa-sapaan lah kayak orang biasa ketemu kan, nama juga kolega kan. Pak mari pak gitu. Iya. Nah ternyata pas Pak Yudi itu papasan sama teman om gue dan om gue, om gue dan temen gue tuh ngeliat dengan jelas banget kalau misalnya Pak Yudi itu lagi gendong tuyul. Bangsat. Bener-bener tuyul yang kayak bayangan lu. Iya kebayang. Botak, telanjang, masih kecil, mukanya kayak sedih gitu. Tapi pas Pak Yudi ini ngelewatin om gue dan temennya, si tuyul ini tuh ngeliatin melotot om gue dan temennya sambil ngences. Anjrit. Kayak pas Pak Yudi tuh di jalan gitu, kepala si tuyul ini bener-bener ngeliatin aja ke om gue dan temennya. Aduh. Najis banget. Gitu, jadi kayak bener-bener akhirnya terbukti kan, om gue tuh bisa sadar, bisa ngeliat juga kalau misalnya emang bener kalau misalnya Pak Yudi ini pesugihan dan dia melihara tuyul. Makanya dari 4 perusahaan cuman Pak Yudi doang yang paling settle, yang paling naik gitu kan. Nah udahlah, semenjak kejadian itu Pak Yudi kan makin sukses kan. Nah beriringan dengan Pak Yudi itu sukses,
teman-teman kantornya Pak Yudi, teman-teman kantor om gue tuh sering banget ngedenger kalau misalnya keluarga Pak Yudi ini banyak banget yang meninggal. Wah anjrit. Omnya, kayak sepupunya, kayak keponakannya, sampai anak paling kecilnya Pak Yudi itu meninggal. Aduh. Padahal anaknya tuh baru sekitar 3-4 tahun umurnya. Itu masih kecil banget. Masih kecil banget. Itu berarti kena tumbal dong keluarganya. Nah, pas koleganya om gue itu dengar kalau misalnya anaknya Pak Yudi itu yang paling kecil meninggal, ngelayat lah, ya kan. Nah, tapi yang ngelayat tuh kayak cuman sekitar 2-3 orangan. Nah, datanglah 3 temennya om gue ini ngelayat ke kuburan yang tempat anaknya dikuburin gitu. Nah, si 3 temennya om gue ini datang pas banget Pak Yudi ini lagi nguburin anaknya. Oke. Jadi kayak udah setengah acara dalam tanda kutip gitulah, gitu. Nah, pas dicari sama temennya om gue, kayak Pak Yudi ini di mana, Pak Yudi di mana gitu. Pas masuk ke dalam kerumunan, 3 temennya om gue itu ngeliat kalau misalnya Pak Yudi itu lagi nurunin jasad anaknya ke dalam liang lahat. Nah, pas banget si 3 temennya om gue ini ngeliat kalau misalnya Pak Yudi ini masuk ke liang lahat. Kan biasa kalau di liang lahat itu cuma bertiga kan. Iya. Biasanya bertiga nurunin mayat kan. Bagian pala, bagian tengah sama kaki. Nah, tapi dengan jelas banget ini 3-tiganya ngeliat Chef. Mereka bertiga lihat kalau misalnya yang ada di liang lahat itu bukan bertiga. Berapa? Tapi berlima. Siapa anjing bilangnya lagi? Ada 2 sosok gede, tinggi hitam gitu, nempelin Pak Yudi dari belakang. Dan 2 sosok ini tuh masuk ke dalam liang lahatnya. Anjrit. Gitu, jadi banyak banget kayak bukti-bukti yang nunjukin kalau misalnya Pak Yudi ini bener-bener sukses, bener-bener perusahaannya tuh jadi oke banget ya karena pesugihan gitu. Dan pas gue tanya juga sama om gue, ya udah, berita Pak Yudi pesugihan tuh emang jadi kayak rahasia umum di kantornya gitu loh. Nah, dan sampai sekarang juga perusahaannya Pak Yudi masih sukses-sukses aja. Tapi gitu. Gila sih, kayak gue nggak habis pikir sih, masa demi cuman buat sukses bisnisnya dong masih ngerelain sampai anaknya gitu loh yang kena. Iya, pertama tuh gue mikir kayak mungkin emang jelas kalau misalnya banyak banyak banget kayak pesugihan-pesugihan biar bisnisnya sukses, kayak peluang kayak tempat makan apa segala macem. Tapi tuh gue mikirnya mereka tuh nggak bisa berani sampai mengorbankan orang terdekatnya gitu loh. Kayak kesannya sih. Tuh si Pak Yudi ini masih petang petenteng aja walaupun keluarga banyak mati. Iya. Dan ini seingat gue ya, keluarganya itu sampai sekarang nggak tahu kalau misalnya Pak Yudi ini pegang pesugihan. Itu anjing sih. Gitu. Dan by the way ini Pak Yudi tuh nama samaran ya, gua samarin. Tapi kayaknya ya, gak sedikit tahu orang yang punya makhluk penjaga gitu. Ya terlepas dari penjaga yang baik atau buruk ya. Nah, ada gak orang yang gak lu sangka-sangka ternyata dia punya pegangan?